orang taunya fitness yang dilakuin itu kan bodybuilding sebenarnya kan. Jadi biar orang sebenarnya masih banyak yang salah kaprah lah anggap ya. Yang salah orang pikir, oh ya enggak lah fitness bikin badan lah. Padahal belum tentu, fitness kan kebugaran. Iya, rata-rata gitu. Jadi orang jadi ada semacam ini kali ya, barrier ya. Jadi kadang-kadang orang lah, gue kok disuruh ke gym kesannya gue lagi pengen jadiin badan. Iya, jadi atlet bodybuilder gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Manfaat ke gym banyak banget, beda. Jadi di Indonesia juga sport medicine sudah berkembang banget. Jadi ada yang namanya dokter spesialis kedokteran olahraga. Atau sport medicine lah. Nah ini tim SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga inilah yang punya peran untuk masuk ke rehab tadi, gitu, master rehabnya gitu. Jadi mereka beliau-beliau ini akan masuk tuh ke ke post op gitu, misalkan dioperasi atau enggak ya berarti lanjut ke mereka. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Better Everyday Podcast. Baik lagi sama saya Jaka. Hari ini saya atau kita kedatangan tamu ketemunya ini di lapangan pedal nih sama Dr. Markus. Halo Dr. Markus. Hai. Kita ketemu kemarin di lapangan ya. Dikasih tahu teman-teman, Jak ini Markus dokter nih. Oh ya, kok kita bikin podcast sekarang langsung. He's a good pedal player by the way. Thank you. Ya enak to good lah ya. Oke. Iya. Oke, dokter boleh jelasin sedikit nih backgroundnya nih apa? Kalau yang saya lihat, yang gue lihat ya di Instagram gitu kan, Dokter Markus ada I4K ya. Itu apa itu I4K? Oke. Halo teman-teman semua, perkenalin saya Markus Wirakusuma. Jadi background saya dokter, jadi dokter umum lah, dokter umum. Lulusan dari Atmajaya, cuman memang 3-5 tahun inilah saya banyak mempelajari, mendalami ilmu tentang sport sama fitness gitu. Salah satunya ya melalui pelatihan yang namanya IFO itu. Jadi IFO-K ini pelatihan itu yang mengajarkan terkait tentang fisiologi olahraga gitu. Fisiologi olahraga. Fisiologi sama fisioterapi itu sama nggak? Beda. Fisiologi kan ya pergerakan tubuh gitu-gitulah. Semua pembahasan fisiologinya deh gitu. Pembahasan soal fisiologi. Itu I4K itu ambil jadi dia pindah-pindah, ada ada penyelenggaranya. Waktu itu saya pas ngambilnya di Jogja. Di Jogja. Gitu. Cuman mereka nggak fix di Jogja sih. Jadi pindah-pindah lah. Berarti kayak asosiasinya gitu ya. Cuma dia pindah-pindah. Ya ada komunitasnya lah yang IFO ini yang bikin pelatihan. Berarti dia pindah-pindah sana sini. Jadi yang kalau mau ambil, dia lagi buka di sini nih, masuk ke sana gitu. Daftar ke sana. Jadi tergantung dia lagi di kota mana. Jakarta juga ada sering. Oh, Jakarta juga sering. Nah, terus dokter juga lulusan personal trainer di APKI. Ya, jadi karena mendalami itu, jadi saya ngambil beberapa pelatihan, seminar gitu yang terkait fitness sama nutrisi gitu. Jadi salah satunya dari APKI. APKI itu kan Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Mereka ada ngadain kepelatihan lah itu untuk personal trainer gitu. Jadi ya saya certified juga. Terus ada ngambil nutrisi by online tapi sama Barcelona punya. Oke. Jadi Barcelona itu ada ngadain online course terkait sport nutrition gitu. Itu juga saya ada pelajari lah. Sport nutrition tuh apa kalau let's say dijabarin ya? Apakah nutrisi untuk pelaku olahraga atau apa gimana? Iya. Jadi dia spesifik ya dia secara general ngomongin tentang segala sesuatu tentang nutrisi. Terus di akhirnya ya dia di niche ke sports gitu. Jadi untuk atlet gitu ya. Jadi berhubungan dengan cabang olahraganya, kebutuhannya gitu-gitu sih. Semua olahraga atau? Semua olahraga. Jadi harus disesuaikan olahraga A, nutrisi yang butuh itu apa. Cuman ya karena Barcelona yang ngadain jadi dia banyak lebih ke bola. Menyinggungnya ke arah bola. Kalau lebih sering ke bolanya berarti ya. Oke. Terus berarti kan kemarin dia ambil di APKI waktu itu. Itu fitness, untuk fitness ya. Nah, personal trainer. Fitness
sama bodybuilding tuh sama gak sih? Karena orang kalau mau ke gym kan ngomongnya fitness kan. Iya, Sebenarnya kalau kita artiin fitness kan tuh kebugaran. Kebugaran. Bukan bikin badan kan. Bukan. Kalau bodybuilding kan bikin badan. Iya, bukan. Jadi bodybuilding itu mungkin saya bisa bilang salah satu cabang lah dari kita fitness. Jadi fitness itu lebih general lah, gitu. Jadi kalau kita fitness ya sebenarnya lebih general. Nah di fitness ini kita mau arahnya ngambil cabangnya yang mana gitu. Kalau mau serius ke bodybuilding kah gitu, itu kan berarti udah arahnya ke atlet bodybuilding. Nah ini kan programnya akan beda lagi gitu dibandingin misalkan kita cuma general fitness kan gitu. Kalau kita general fitness ya tujuannya kan ya itu tadi yang udah disebut, kita pengen menuju ke bugar kan. Bugar ya. Gitu. Mungkin kan teman-teman udah tahu tuh ada sehat, ada bugar. Nah kita nggak cuma pengen sehat tapi kita pengen bugar. Nah itu bisa kita achieve dengan ya melakukan strength training tadi gitu. Oke. Fitness itu berarti ada strength training. Sama lah kalau lebih ada Ya fitness strength training. strength training khusus berarti ya. Ya part of it ada kardionya juga gitu. Jadi ya kita selalu akan bilang kalau bahas tentang exercise atau kita mau menuju ke fit, ya kita harus ada lihat dari sisi kardionya sama sisi dari strength trainingnya. Dari dua sisi itu berarti ya. Ya. Oke, nah, karena kan orang taunya fitness yang dilakuin itu kan bodybuilding sebenarnya kan. Jadi biar orang sebenarnya masih banyak yang salah kaprah lah anggap ya. Yang salah orang pikir, oh ya enggak lah fitness bikin badan lah. Padahal belum tentu, fitness kan kebugaran. Iya rata-rata gitu. Jadi orang jadi ada semacam ini kali ya, barrier ya. Jadi kadang-kadang orang lah gue kok disuruh ke gym kesana gue lagi pengen jadi. Jadiin badan. Iya jadi atlet bodybuilder gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Manfaat ke gym banyak banget, beda. Padahal orang kalau yang kelihatannya agak kurus juga sebenarnya dia fit sebenarnya kan. Bisa dibilang dia fit sebenarnya. Iya, tergantung lagi itu kan. Kalau misalkan kurus ataupun kita ngelihatnya dia big atau gede atau mungkin kita sebutnya misalkan kelihatannya gendut ya belum tentu dia fit atau enggaknya kan harus kita evaluasi juga gitu. Iya, benar. Kurus gendut, maksudnya kurus dan besar itu kan belum tentu mengartikan dia fit atau enggak. Gitu. Oke, nah terus ada nih olahraga disebutnya sebagai terapi atau medicine. Kok dari sudut pandang Dr. Markus itu gimana? Iya, saya setuju banget sih. Jadi memang ada dari American College of Sport Medicine sama WHO itu menyatakan bahwa exercise is medicines. Jadi dia dasarnya itu mereka menyebutkan bahwa regular physical activity is one of the most powerful intervention for health, for function, and for longevity. Gitu, itu yang mereka sebutin. Nah kuncinya saya lihat di sini prinsipnya utamanya adalah exercise is medicine. Artinya apa? Artinya exercise atau olahraga itu harus kita perlakukan sama kayak memberikan obat. Jadi harus kita resepin. Oke. Gitu loh. Jadi kita harus resepin sesuai dengan personal tanda kutip pasien kita. Gitu. Jadi setiap orang tuh akan beda. Ya kita sebutnya mungkin tailor made lah ya. Jadi dibuat secara spesifik sesuai dengan tujuan, sesuai dengan pasiennya gitu. Jadi kita sesuaiin dosisnya kayak gimana, sama kayak obat gitu. Kita kasihnya berapa kali sih gitu. Kita kasih dosisnya seberapa banyak sih. Mungkin kalau di exercise kita ngomongnya intensitasnya seberapa berat gitu. Atau kayak progressionnya gimana nih kita nilai gitu. Jadi makanya mereka si American College Study Sport Medicine and WHO menyebutkan bahwa prinsip utama ya exercise is medicine, which is true. Kalau dari saya pribadi, saya sangat setuju gitu. Oh, kalau berarti kalau lagi sakit, medicine itu obat misalnya. Kalau lagi sehat ya kita olahraga gitu. Yes or no. Jadi ada beberapa kondisi yang kita bisa melakukan olahraga ini sebagai part of our treatment as in medicines gitu. Contohnya misalkan pada pasien-pasien yang mungkin kan main bola ya, rutin main bola kan. Mungkin tahu lah banyak kasus di pemain bola tuh ACL misalkan, ya kan ruptur ACL, ya cedera ACL itu kan kita butuh namanya musculoskeletal rehab. Nah ini kan kita memposisikan exercise, ya kan latihan fisik, latihan strength training ini sebagai bagian dari medicines atau treatmentnya kita nih. Recovery lah ya, buat recovery-nya. Iya, bahkan bisa ditaruh di pre-op-nya juga gitu. Ya let's say ini pasiennya kena cedera ACL, dia butuh operasi. Nah
porsi dari strength training atau kita bilang exercise itu bisa ditaruh di pre dan di post op-nya. Pre itu artinya sebelum operasi, post itu artinya setelah operasi kan, gitu. Dan terbukti ketika kita taruh kita kasih bagian lah exercise atau strength training ini di pre dan post op. Misalkan ACL itu malah dia meningkatkan kesempatan untuk return to sport, meningkatkan persentase kesembuhan jadi lebih cepat, lebih optimal gitu. Jadi ya tadi kita sebut exercise is medicine itu partnya salah satu contohnya di sana. Oke. Gitu. Nah kalau ACL itu kan berarti putus ya? Ya ruptur ACL iya sobek putus. atau putus ya ya bisa sobek, bisa putus ya. gitu tergantung kan. Nah, let's say kalau putus dia kan berarti di dengkul ACL. Di lutut, Lutut ya. Di latihan itu berarti kayak squat gitu segala macam. One of it. Jadi intinya kan menguatkan otot-otot sekitarnya tuh. Ya kan otot sekitar lutut kan ya ada quadriceps, ada hamstring, ada mungkin calf gitu. Itu daerah situ yang harus kita secara fokus kita latih gitu. Jadi dengan kita memberikan kekuatan yang lebih pada otot-otot penyangga itu, ya kita akan meningkatkan kesempatan dia untuk recovery. Kita meningkatkan kesempatan dia untuk return to sport gitu. Karena kalau kita ngomong ACL ini kan sangat berkaitan sama misalkan atlet gitu ya. Jadi kan mereka kan aim-nya pasti pengen balik lagi perform lagi kan. Yes, jadi nggak cuma balik return to sport, bahkan mereka mau return to be able to be competitive kan. Dia pengen bisa berkompetisi lagi nih. Betul. Bukan cuma pengen kita olahraga doang gitu. Kalau kita ngomong mungkin kita kan recreational. Cuman ya bukan atlet ya. Bukan atlet lah. Jadi mungkin kita cukup lah return to sport misalkan. Nah di atasnya dia kan return to be competitive kan gitu. Nah ini porsi exercise itu sangat-sangat menentukan kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya udah putus kan dia agak ngilu ya biasanya ya. Rasanya ngilu. Sakit lah. Sakit dan ngilu. Nah berarti dipaksa kalau kita squat pelan-pelan gitu masih nggak apa-apa sebenarnya. Iya, under observation ya. Pre-op lah ya, kita ngomong pre-op ya. Pre-op ya, under observation. Jadi setelah kejadian ya pasti kita butuh diagnosisnya, ya kan pasti akan di-refer ke dokter ortopedi misalkan, untuk memastikan diagnosisnya. Kita tahu program dari ortopedi ini apakah ini butuh dioperasi atau enggak, cukup, misalkan gitu. Nah itu akan berkolaborasi sama yang namanya sekarang mungkin kalau tahu namanya sport medicine. Gitu. Jadi di Indonesia juga sport medicine sudah berkembang banget. Jadi ada yang namanya dokter spesialis kedokteran olahraga atau sport medicine lah. Nah ini tim SPKO dokter spesialis kedokteran olahraga inilah yang punya peran untuk masuk ke rehab tadi, gitu muscle rehabnya gitu. Jadi beliau ini akan masuk tuh ke pre, ke post op gitu. Misalkan dioperasi atau enggak ya berarti lanjut ke mereka karena tujuan dari ya kita balik lagi sebenarnya ke pasiennya ini tujuannya mau apa. Kalau balik to sport ya udah penanganannya ya ke tim dokter sport medicine. Sport medicine ini ya. Berarti dokter sport medicine punya peran penting lah ya kalau lagi penting banget. Lagi ada cedera dan lain-lain. Apa yang parah ya? Ya, kalau kita bicara terkait dengan sports ya. Jadi pasien-pasien yang mau balik ke sport, pasien-pasien yang mau balik bisa secara aktif melakukan olahraga atau bahkan sampai kompetisi. Nah itu peran pentingnya di sport medicines. Ya kolaborasi ya sama ortonya tadi ya. Pokoknya ke orto dulu, ngecek dulu semuanya. Baru kolaborasi nanti. lah. Jadi dari dokter orto dari dokter kedokteran olahraganya juga iya. Gitu. Ya, soalnya kalau orang udah cedera kan biasanya takut ya. Takut dia udah sakit kok gue latih ini makin sakit gimana nih nanti. Ya makanya under observation sama ahlinya. Jadi pre-nya juga dipegang sama dokter orto dan dokter kedokteran olahraga tadi gitu untuk mengevaluasi kan seberapa jauh kita boleh kasih nih gitu limitasi. Kalau kita ada sebutnya tuh range of motionnya gimana gitu. Seberapa dalam boleh kita latih gitu. Nah ini yang spesifik. Nah kayak kalau orang-orang yang maksudnya kayak misalkan saya sebagai personal trainer, personal trainer ya saya nggak bisa bermain di lingkup itu gitu karena it's not bukan ranahnya saya lah, bukan ranahnya saya gitu. Karena mereka yang mempelajari kan terkait sport detail lah. Kalau lebih ke otot-otot kecil soalnya. Kalau sebagai personal trainer ya kita bicara general kan, orang-orang yang mungkin tidak punya masalah-masalah medis seperti tadi.
Nah itu bisa lah kita tanganin secara general gitu. Ya orang udah sehat mau bugar. Ya Caranya ke orang yang PT. sehat mau bugar gitu kan. Mau Nah, lebih perform bisa lagi lah, lebih badan berasa sehat lagi. Ya, gitu. cuman kalau untuk kondisi-kondisi yang ada keterkaitannya dengan medis apalagi sport ya mungkin arahnya harus ke kedokteran olahraga yang sesuai bidang fitnessnya gitu. Oke. Nah, kalau kita bilang misal olahraga sebagai medicine ya, sebagai terapi atau sebagai obat lah, let's say ya. Nah, ini kan di dunia atau bahkan di Indonesia deh banyak penyakit-penyakit kita sebutnya metabolic syndrome. Iya. Metabolic syndrome, peran olahraga di metabolic syndrome tuh sepenting apa sama di mananya yang bisa membantu nih? Oke, good question. Itu menurut saya penting banget dan saya juga berharap moga-moga dokter-dokter di Indonesia, teman-teman sejawat semua yang mungkin menyaksikan, moga-moga bisa lebih aware bahwa peran dari olahraga, exercise ini tuh penting banget. Kayak tadi yang saya kutip dari American College of Sport Medicine sama WHO yang menyatakan bahwa regular physical activity is one of the most powerful intervention for health tadi ya. Yeah. Nah kalau kita ngomong intervention ini kan artinya medical intervention. Medical intervention tuh ya secara garis besar kita bagi dua. Antara dia sebagai porsinya sebagai prevention atau sebagai terapi atau medicine study gitu. Kalau medicine study kita udah bahas sedikit ya kalau keterkaitannya sama sports. Nah satu lagi adalah prevention. Nah, prevention itu kan artinya pencegahan. Yeah. Kalau saya sih lebih sukanya prevention as in kita reducing risk lah. Kita menurunkan resiko. Karena kalau kita bicara prevention kan kesannya mencegah kan kesannya kok kayaknya 100% gitu. Ya, akan terjadi. Kayaknya nggak akan terjadi lagi. Sebenarnya kan enggak juga. Tapi kita reducing our risk lah to get misalkan metabolic syndrome tadi. Gitu. Metabolic syndrome kan kita ngomong yang paling sering terjadi ya obesity, diabetes mellitus, hypertension misalkan gitu. Nah ini penyakit-penyakit ini itu tuh sebenarnya sangat bisa dicegah satu dan bisa diobati juga sebenarnya dengan exercise. Jadi peran exercise tuh ada di dua titik, bisa di preventionnya kalau kita bicara metabolic syndrome ya, bisa juga sebagai part of the treatment medicines. Jadi perannya itu sebenarnya dengan kita melakukan olahraga, physical activity tadi, kuncinya di regular ya. Tadi kan ada kata-kata regular, artinya kita harus bisa melakukannya regularly. Gitu secara konsisten lah, nggak harus setiap hari. Tadi porsinya gimana kita aturnya, yang penting secara konsisten kita lakukan. Jadi bukan sekali physical activity, satu kali olahraga beres nih gitu kan kita bisa ngurang, ya enggak. Cuman regularly kita lakukan physical activity ini itu bisa menurunkan resiko. Bahkan cardiovascular disease, penyakit-penyakit jantung, salah satunya hypertension, hubungannya ya yang nempel, itu bisa turun sampai 50% gitu tingkat kejadiannya. Kalau di titik pencegahan. Kalau di titik mengobati dia itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi sampai dengan 5 sampai 7 lah mmHg. Kalau kita di tensi itu kan ya 120 80 mmHg kan belakangnya ada mmHg. Nah, itu bisa menurunkan kurang lebih 5 sampai 7 pada pasien-pasien yang sudah hipertensi. Jadi saya bilang ini part of the medicines. Artinya ya enggak cuma dengan exercise. Kalau pasien sudah didiagnosis hipertensi, ya dia butuh treatment. As in obatnya harus ada nih. Tapi di bagian dari prescriptionnya, resepnya, ya itu baiknya harus ada physical activity tadi. Ya, bisa membantu lah ya. Yes, hipertensi itu. Yang kedua misalkan diabetes mellitus gitu. Ini kan kita ngomongin terkait gula ya. Nah, si exercise itu sendiri, itu tuh sebenarnya dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin kita. Jadi kalau kita ngomong gula itu terkait banget sama respon insulin di badan kita kan. Jadi ada satu organ pankreas itu yang akan mengeluarkan hormon insulin. Nah insulin ini sensitif atau enggak gitu. Pada pasien-pasien yang udah diabetes mellitus itu sensitivitasnya menurun. Jadi ada istilahnya insulin resistance. Nah dengan exercise itu salah satu caranya untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin ini, gitu. Jadi dia bisa jadi part of the medicines dan reducing risk juga, bahkan bisa 30-40% gitu, dengan kita melakukan exercise, gitu.
Nah ini kan berarti metabolic syndrome ada 4 atau 5 ya dok ya kalau nggak salah ya. Iya. Diabetes, darah tinggi, Obesity, kolesterol, obesitas, kolesterol. satu lagi Obesity. obesitas. Oke, ini kan berarti kita ngomong exercise untuk mencegah ya. Iya. Exercise apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah semua inilah? Oke. Jadi kalau kita bicara exercise, olahraga itu dibagi dua sebenarnya kalau dari sudut pandang saya ya. Dibagi dua. Ada yang cardiovascular exercise, ada yang strength training. Oke. Gitu. Dua-duanya penting dan dua-duanya harus dilakukan. Jadi mereka nggak bisa kita pilih salah satu doang, tapi kita harus dua-duanya berjalan. Gitu. Jadi kalau cardiovascular cardio kayak kita sebutnya biasa gitu kan kardio gitu ya. Ya kardio. Jadi semua olahraga, contohnya pedal, ya sepak bola, even cuman jalan gitu, jalan cepat, rutin gitu, itu juga part of cardio. Oke. Gitu. Jadi kardio kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan paru, strength training juga kita lakukan. Gitu. Dua-duanya penting. Kalau strength training kita fokusnya kan di massa otot ya. Jadi meningkatkan massa otot. Nah massa otot ini juga kalau disebut tuh muscle is organ of longevity. Jadi kalau kita mau hidup panjang gitu yang lebih ya umur panjang lah. Umur panjang ya. Nah, utamanya tuh di muscle gitu. Oke. Jadi kita investasi muscle sekarang tuh untuk umur yang lebih panjang. Nah, muscle ini kan disebut sebagai organ ya. Nah, kalau kita bayangin organ yang paling banyak di badan kita tuh otot loh. Muscle gitu. Jadi kita harus train ini untuk ya itu muscle ini kan sebenarnya dia tuh sebagai kayak kalau kita sebutnya tuh kayak gudang untuk gula. Oke. Jadi ketika kita makan, apapun yang kita makan kan di dalam tubuh bentuknya akan berubah jadi glukos ya, glukosa, gula lah gitu. Nah gula ini kan akan butuh tahu nih gue kemana gitu, glukosa ini gula ini mau larinya kemana, ya kan? Either kita pakai dengan kita beraktivitas, atau kalau kita nggak pakai atau berlebih, ya kan? Itu kan dia butuh tempat untuk store. Kesimpannya di mana? Pilihannya ya antara otot atau hati. Nah, kalau otot kita kecil, ya hati kan nggak bisa ya gitu-gitu aja. Hati kan udah terukur lah, gitu kan. Kalau otot kita kecil, hati udah penuh nih. Otot kita kecil-kecil, udah penuh semua. Ya dia butuh tempat lagi kan. Kemana lagi nih berlebihnya? Nah berlebih inilah yang akhirnya menjadi misalkan visceral fat. Oh iya. Menjadi kayak di luarnya hati itu yang kita sebut fatty liver. Fat lah, intinya fat lah. Jadi ya fatnya jadi naik lah gitu. Oke, berarti kalau kita misalnya minim ototnya sedikit nih, si glukos ini atau fat ini dia nggak ada tempat untuk kesana, let's say, nggak ada tempat berteduh lah, anggapnya, nggak ada tempat taruh, nggak ada rumahnya, berarti dia larinya ke liver. Nah itu yang bisa dibilang, misalnya orang kurus tapi dia visceral fatnya tebel sebenarnya. Itu ya. Iya, makanya tadi kan sempat disebut tuh kalau kurus apakah artinya fit? Ya belum tentu. Kita harus lihat dulu gitu kondisi kurusnya apa. Makanya ada istilah yang namanya skinny fat kan. Jadi tampakannya kurus, kesannya kayaknya aman nih gitu, tapi under muscle. Jadi secara massa ototnya ternyata rendah banget gitu. Makanya disebutnya skinny fat. Karena kita kan selalu composition kan, artinya perbandingan. Makanya kalau saya selalu kalau kayak mau evaluasi pasien, selalu saya minta untuk dilakukan body composition. Jadi ada timbangan khususnya lah yang bisa memprediksi gitu ya. Kira-kira kandungan muscle massnya seberapa, fatnya seberapa. Di luar cuman berat badan. Karena kalau berat badan itu kan sangat-sangat tidak mewakili apa yang terjadi dalam badan. Betul. Ya kan kayak tadi orang-orang yang kurus, wah kayaknya beratnya cuma berapa nih, 40 gitu. Cuman kan kita nggak tahu muscle-nya seberapa fatnya seberapa banyak gitu. Nah itu yang harus kita evaluasi juga. Berarti bahaya kalau misalnya orang yang katanya kurus, let's say ya lengannya dia kecil misalnya, kakinya kecil, tapi dia bagian tengahnya nih agak gede nih, dok, dari dadanya atau perutnya, berarti itu sebaiknya buru-buru dicek ya harusnya. Iya, harus dievaluasi dan ya diintervensi sebelum terjadi metabolic syndrome tadi. Iya. Gitu. Ya orang-orang kurus banyak juga kan yang akhirnya diabetes mellitus, yang akhirnya hipertensi, yang tanda kutip jadi banyak sakitnya gitu. Banyak juga. Udah ngeliat orang gemuk, orang kurus lagi sekarang ya. Makan kurus juga udah harus hati-hati. Iya.
Jadi emang harus dievaluasi dalamnya lah. Jadi kita nggak bisa berpegang pada angka timbangan lah intinya gitu. Jadi memang harus dievaluasi kira-kira ya komposisi dari muscle sama fatnya gimana. Jadi itu kenapa kita kalau bisa latihan strength, otot makin besar, makin banyak rumah-rumah untuk si lemak atau gula ini. Untuk menyimpan gula ya, tadi. menyimpan gula ini lah ya. Gitu. Jadi makanya kalau perhatiin deh kayak orang-orang yang aktif fitness gitu ya, yang ototnya udah gede, salah satunya misalkan bodybuilder gitu, mereka makannya banyak banget. Mereka makannya banyak banget karena emang kebutuhan mereka naik. Ya, kebutuhan kalori juga naik ya soalnya. Iya, basal metabolic rate-nya naik gitu. Ya maksudnya ya kebutuhan karena ototnya banyak, jadi kebutuhannya tuh jadi naik gitu. Jadi makannya banyak. Kalau orang suka makan banyak berarti latihan lah ya. Iya, kalau mau makan banyak ya harus latihan banyak. Latihannya banyak, ada banyak, otot makin besar, makin gede, bisa makan banyak. Bisa makan puas-puasin dah banyak. tuh, berarti gitu kan. Tinggal dilihat nanti makanannya ya kualitas makanan kita bicara lagi Tapi nanti jangan gula kan. semua ya, sama aja bohong. Ya komposisi lah, komposisinya harus oke lah gitu. I see, oke, menarik. Iya. Terus, kalau kurus perlu olahraga, kalau kurus nggak perlu. Kalau kurus nggak perlu olahraga itu gimana nih? Harus kalau orang gue ada kurus ngapain gue olahraga? Itu gimana? Ya itu tadi makanya sebenarnya kan kita nggak bisa menilai dari luar kan. Ya jadi kita nggak bisa tuh cuman dari timbangan atau dari outlook dari luar kita bisa judge. Sebenarnya enggak. Jadi kalau buat saya semua orang butuh olahraga. Siapapun itulah. Semua orang butuh olahraga dari kecil sampai lansia itu butuh olahraga. Olahraga apa? Dua-duanya. Kardio iya, strength training iya. Cuman tinggal porsinya aja yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Makanya di awal selalu kita harus evaluasi nih. Kondisi pasiennya tuh seperti apa? Kebutuhannya apa sih? Apakah dia under muscle kah? Atau sebenarnya muscle-nya udah cukup oke cuman fatnya banyak. Nah itu yang akan menjadi salah satu ya keputusannya kita lah. Kita mau prescribe si exercise ininya tuh gimana porsinya. Apakah kardio yang lebih utamain atau strength training yang lebih kita utamain. Itu kan akan beda-beda lagi. Gitu. Jadi kita harus evaluasi dan harus ngobrol juga gitu. Misalkan ke Jaka gitu misalkan. Wah, saya misalkan suka olahraga nih, rutin olahraga. Nah, kita kan harus benar-benar evaluasi nih kemampuan ototnya cukup gak untuk menunjang kegiatan olahraga tadi. Gitu. Kayak ya kalau kita bicara kan pedal lagi naik banget lah. Cuman banyak orang-orang yang sebenarnya jadi tanda kutip mungkin ikut-ikutan ya. Sebenarnya dirinya nggak mungkin belum siap secara kita bicara muscle strength gitu. Cuman dia udah hajar tuh. Pedal udah wah kayaknya udah kompetitif banget, udah levelnya mungkin tiap hari main, udah menuju semi atlet gitu. Cuman secara strength sebenarnya dia nggak kuat. Makanya banyak kasus-kasus pasien yang terpedal itu jadinya banyak keluhan. Nyeri sana, nyeri sini gitu. Sebenarnya kalau kita bicara pain ya, kita bicara nyeri terutama di otot atau hubungannya dengan muscle skeletal lah, otot dan tulang. Itu tuh salah satu tanda awal bahwa kita tuh weak. Kita lemah sebenarnya. Kalau saya suka ngomongnya pain is weak. Pain is weak. Pain is weak. Jadi kalau lu ada nyeri artinya lu tuh sebenarnya lemah gitu. Belum kuat lah ya. Belum kuat gitu. Cuman kita memberikan beban melebihi lah. Intinya kita memberikan beban melebihi dari kemampuan otot kita. Ya kan? Contohnya misalkan kayak tenis elbow atau kita banyaknya mungkin sekarang pedal elbow ngomongnya. Pedal elbow. Nah, sebenarnya kan otot-otot penyanggah di forehand itu sebenarnya belum kuat nih untuk dikasih drilling pedal setiap hari misalnya. Ya kan dengan mungkin bola-bola yang kan makin cepat makin berat. Makin berat. Sorry. Makin cepat makin berat. Makin cepat kan makin berat bebannya ke otot forehandnya kita kan gitu. Jadi itu yang harus dievaluasi juga. Moga-moga teman-teman yang dengar juga jadi lebih aware. Kalau memang rutin melakukan olahraga tertentu ya secara spesifik harus dipersiapkan juga. Otot-ototnya tuh harus mampu untuk nyangga, untuk memprovide lah. Gitu. Berarti kalau lagi masih berasa sakit-sakit ya dilatih lah. Berarti masih belum kuat sebenarnya. Iya. Nah, let's say gini kok. Berarti kan ini main pedal nih ya. Main bola tuh dengkul tuh nggak sakit. Tapi main pedal dengkul sakit. Ini elbow sakit. Kita khusus ke dengkul deh, ke lutut ya. Iya.
Karena kan pedal eksplosif ya. Lari sana ngerem terus. Latihan apa yang cocok kalau di fitness nih biar kita bisa mencegah lah ini tuh nggak sakit gitu loh di lututnya. Jadi kalau latihan untuk spesifik sport itu sebenarnya akan lumayan detail. Cuma secara general kalau kita ngomong lower body itu kan sebenarnya nggak secara garis besarnya itu nggak banyak. Cuman ada squat, lunges, sama hinge. Gerakan utamanya. Nah variasinya akan banyak banget sebenarnya dari tiga itu. Cuman tiga gerakan utama ini yang penting bisa di-achieve dan rutin dilakukan. Gitu. Kalau kita lakukan tiga gerakan utama ini, apapun variasinya, bentuk variasinya, ya ini udah cukup melatih otot-otot lower body kita. Gitu. Jadi kalau untuk gerakan spesifik sport ya akan beda-beda gitu. Kalau misalkan si pedal mungkin kan dia ada yang akselerasi, ada yang deselerasi gitu. Nah itu kan juga mungkin gerakannya harus dilatih. Tapi di luar itu kalau kita bicara muscle strength, ya cukup kita lakukan tiga gerakan utama ini aja dengan variasinya masing-masing. Jadi buat yang baru mau mulai pedal nih, ya buat yang baru mau pedal kalau dia nggak mau sakit udah denger nih, jangan main pedal lah, lututnya sakit nanti. Nah sebelum mulai boleh lah latihan dulu, lanjut dulu, squat dulu ya di rumah kah atau di fitness center gitu segala macam boleh ya? Iya sebenarnya nggak harus di tempat gym kan, sebenarnya bisa banget kita lakukan apalagi untuk pemula ya, bisa banget kita lakukan di rumah gitu. Tinggal banyak lah sekarang di YouTube mau cari latihan di rumah dengan beban-beban ringan dulu gitu, bisa banget. Cuman ya memang kalau kita bicara progression, ya memang akan lebih baik kalau kita punya akses kan. Betul. Gitu. Di rumah juga bisa, sebenarnya udah gampang lah ya. Di rumah bisa, ya mulai aja dulu lah. Di rumah bisa, nanti ke depannya kalau udah ini ya butuh progresi lebih oke ya ke tempat gym. Nih dok, balik lagi ya ke let's say bangun otot sama longevity. Kenapa hubungannya tuh dari mana? Ini kalau dari otot bisa ke longevity. Ya, jadi yang tadi saya sebut ya, muscle is the organ of longevity kan. Jadi dengan kita banyak menginvestasi otot, itu tuh kemungkinan kita untuk berumur panjang itu lebih panjang lah. Gitu. Kenapa? Karena kita jadi bisa bergerak. Kan hubungannya sama movement kan, bergerak. Nah, organ penggerak aktif kita kan otot. Pasifnya kan tulang ya. Gitu. Nah, aktifnya otot. Jadi dengan kita karena gini, pada manusia itu memang pasti akan terjadi yang namanya sarkopenia kan. Penurunan sel, penurunan massa otot lah. Secara gradually bahkan setahun tuh mungkin bisa sampai 1% tuh. Hampir lah. Susut kurang ya berarti ya? Susutnya. Jadi kurang lebih bisa 8% per 10 tahun, per one decade. Gitu. Nah ini mulai terjadi itu di atas usia 50 tahun biasanya, sarkopenia. Tapi di sebelum itu, di umur 30-an itu tuh biasanya udah mulai terjadi yang namanya atrofi. Atrofi itu ototnya mengecil. Ini biasanya disebabkan karena kita secara lifestyle kita jadi pergerakan kita berkurang. Gitu. Kenapa? Karena biasanya kan di umur 30 itu orang udah banyak kerja kan, udah banyak kerja. Mungkin kita bicara secara majority mungkin kebanyakan modelnya corporate kan, corporate work yang mungkin 5 to I don't know 7, ya gitulah mungkin 12 jam sehari itu kebanyakan duduk doang gitu, nggak bergerak sama sekali gitu, nggak olahraga gitu. Nah itu yang faktor utama menurut saya yang akhirnya bisa menyebabkan atrofi tadi. Tapi secara normal memang di atas umur usia 50 tahun itu terjadi yang namanya sarkopenia tadi gitu. Sarkopenia itu dari badan sendiri berarti ya? Ya memang terjadi penurunan lah karena penuaan pasti akan terjadi penurunan. Cuman karena kita aware of that ya kita harus melakukan sesuatu untuk istilahnya mengurangi resikonya kan. Melambatin lah. Melambati atau kita stok otot sebanyak-banyaknya nih. Jadi ketika itu terjadi memang dia akan tetap turun. Tapi kan stok kita udah banyak. Artinya tabungan kita udah banyak nih, dibandingin sama tabungannya yang dikit, turun ya bisa habis kan. Kalau kita kan udah banyak nih, mungkin turunnya ya masih oke lah untuk kita bisa bergerak nanti pada saat tua gitu. Otot banyak itu bukan berarti gede ya? Iya, bukan berarti gede, nggak harus gede. Gitu, cuman ya secara kita ngomongnya kan selular lah, secara selnya dia banyak tebel gitu. Let's say lebih banyak, berkualitas. Lebih banyak di ototnya daripada lemak.
Nah gitu ya, gitu. nggak usah Jadi, gede lah ya. Nah otot ini kan yang menyanggah pergerakan-pergerakan kita. Nah dengan kita bisa bergerak, kita bisa aktif bergerak, nah itu yang menjadi faktor longevity tadi. Oke. Gitu. Berarti balik lagi ke lifestyle sebenarnya. Lifestyle. Ya kan, karena dengan kita punya otot yang masih kuat bisa nopang kita aktivitas, makin banyak aktivitas kita lakuin sebenarnya. Dari aktivitas kita bisa banyak lakuin, ya semakin panjang lah umurnya secara nggak langsung begitu berarti ya. Iya, karena kita kan aktif terus gitu ke depan. Karena bahkan otot sebenarnya juga kuat ya, bisa nopang sesuatu ya. Iya. Karena saya punya anjing, dia tuh ada apa ya? Kalau di tulang tuh kan kayak ada yang nyangga bulat tuh, nyangga sama ada yang tutupannya gini ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah ini tuh dipotong. Oke. Dari dokternya yang ngomong ya, ada 2 opsi, mau ini diganti ke besi buat nyangga atau mau dipotong. Terus tanya dong, bagusan beli mana nih, kita PR-nya lebih banyak mana, PR pakai besi atau dipotong? Kalau dipotong PR-nya ototnya harus dilatih terus. Kalau pakai besi kemungkinan nanti harus ganti lagi atau apa, pokoknya lebih jangka panjang ada lagi lah. Iya. Nah kita bilang ya udahlah potong aja, kita nggak terlalu banyak PR ke depannya kan. Turns out jadi ini habis dipotong udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada tulang penyangga, yang nyangga cuma otot. Iya. Cuman ngelatih ototnya gimana tuh? Ajak jalan, yang penting ajak jalan, dia mulai lari nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke. Nah ternyata otot itu benar bisa nyangga, bahkan nggak ada tulang ya sebenarnya. Iya, karena dia kan akan nempel kan, ya gitu. Maksudnya pasti dia akan nempel, ada titik awalnya sama titik akhirnya lah. Pasti dia ada nyangganya ya kan, gitu. Nah dia yang megang jadinya. Ya dia yang ngambil peran. Basically kan kita sebagai makhluk hidup itu kita beradaptasi aja kan, beradaptasi sama kondisi kan. Kayak misalkan ya, anjing tadi, ya dia adaptasi aja, tapi pasti butuh progresnya aja, butuh waktu untuk adaptasi. Cuman in some point ya dia akan terbiasa kan dengan oh nggak ada tulang, tapi otot gue cukup oke nih bisa nyangga. Gitu. Jadi kayak wah gila, miss banget pas tahu ternyata otot itu maksudnya keren banget ya, bisa tanpa tulang tuh bisa gitu loh. Iya. Ya itu makanya kayak strength training itu juga selain sebenarnya kita ngelatih otot, sebenarnya kita juga nguatin tulang. Gitu, dengan kita latih, kita bergerak, kita ningkatin kualitas tulangnya, ototnya, tulangnya juga ikut berkualitas. Jadi lebih baik. Makanya mencegah juga yang kayak misalkan kasus-kasus pada wanita tuh banyak yang namanya osteoporosis. Jadi tulangnya jadi keropos apa gitu-gitu ya. Nah itu salah satu cara mencegahnya ya sedari dini latihan otot, strength training. Tulang kan sama otot kan nggak nyambung nih dok. Ya cuman kan dia nempel lah. Oke, dia nempel. Karena gini ya, dari otot buat kualitas tulang lebih baik. Misalnya, ya karena kan kita latih, kita gerakin lah. Karena kita gerakin ya ototnya berkembang, tulangnya juga jadi lebih berkualitas. Dari mananya? Nyambungnya gimana berkualitasnya? Ya dari intraselulurnya dia lah. Jadi secara tulangnya juga jadi berkembang lebih baik. Oke. Gitu. Ya, kualitasnya jadi lebih terjaga. Ya. Karena jadi kita pakai lah. Karena kita pakai gitu. jadi kayak kelatih juga gitu lah. Karena nggak ngerti sebelumnya. Ada banyak sering dengar otot latih otot biar tulang juga bagus. Otot tulang kan nggak nempel ya. Nggak kalau dari kulit. Bukan satu organ. Iya, organ kan. Kalau kulit sama otot mungkin masih agak nyambung lah ya, mirip ya. Gitu. Jadi kan kalau kita latih itu sebenarnya kan secara pembuluh, kalau kita lihat dari sisi pembuluh darah. Ketika kita latih satu part, itu pembuluh darah kan akan banyak ke sana. Nah pembuluh darah ini kan banyak bawa nutrisi kan. Nah jadi dia nggak cuma ke ototnya doang, dia akan ke surroundingnya juga. Ya salah satunya tulang ya. Gitu. Jadi dia bawa nutrisi, bawa peredaran darah jadi makin banyak gitu. Salah satunya ke kulit juga jadi lebih baik makanya. Orang-orang yang melakukan aktivitas fisik secara rutin, itu tuh meningkatkan kulitnya jadi lebih bagus. Gitu. Gue juga lebih bagus ya, otomatis. Jadi lebih bagus karena ya itu dia berhubungannya sama kapiler tadi tuh, pembuluh darah kecil itu jadi meningkat lebih banyak gitu karena kita melakukan latihan fisik tadi. Gitu. Nah kalau sebelum latihan fisik nih kan kita kan punya badan atau punya fisik yang berbeda-beda ya. Sekarang let's say banyak obesitas. Ya. Atau enggak orang yang kita bilang enggak obesitas tapi dia enggak pernah olahraga. First thing first yang harus dilakukan itu apa? Untuk orang yang jarang olahraga sama yang let's say obesitas.
Ya dimulai Dimulai dengan intensitas sesuai dengan kemampuannya dia. Oke. Jadi kita evaluasi, kita harus evaluasi kemampuan dia seperti apa, kebiasaan dia apa, punya pengalaman apa sebelumnya, gitu. Seberapa ada keluhan nggak pada saat itu, gitu. Jadi kita benar-benar mulainya dengan gerakan-gerakan yang mudah banget. Oke. Dan kalau pada pasien-pasien obesitas, ya pasti kita akan juga memprioritaskan kardiovaskularnya kan. Oke ya. Karena numpuk udah banyak ya sebenarnya. Iya, Nggak boleh terlalu berat. Jadi porsinya harus kita atur, gitu. Mungkin kita porsinya kardio akan lebih banyak dibanding strength, gitu. Cuman di strengthnya ya kita harus mulai pengenalan. Jadi gerakan-gerakan basic, gerakan ya kita sesuaikan dia semampunya di mana, gitu. Itu mesti under observation. Oke. Jangan ngobrol dulu lah berarti ya. Iya, dan setiap latihan under observation, jadi harus dipantau, gitu. Perkembangannya harus dipantau. Biar lebih maksimal lah ya, lebih perform juga. Jangan sendiri-sendiri nanti rasa-rasanya gimana, ada beda, nyalahinnya cari kambing hitam biasanya. Ya kan? Gua denger ini nih, gua kayak gini nih, masa gua olahraga lagi lah. Iya, makanya. Cari kambing hitam, padahal kurang dikonsultasiin aja sebenarnya Iya, kan. nggak ketemu yang tepat mungkin ya. Oke. Harus ketemu yang pas lah. Gitu. Nah, dosis latihan misalnya kalau orang kerja 9 to 5 ya. 9 to 5. Waktu itu pernah dengar jangan terlalu berat kalau emang kita kerjanya udah cukup banyak nih gitu. Nah, kita perlu tahu dosisnya tuh semana itu gimana, Dok? Untuk latihannya, porsi latihannya. Oke, kalau kita pegang sama anjurannya WHO itu kan sebenarnya anjurannya itu paling nggak 150 menit lah Oke. per week. Per week. Tinggal kita bagi. Oke. Gitu 150 menitnya kita mau gimana baginya. Sesuaiin sama jadwal tadi gitu. Makanya semuanya kan pasti akan personalized kan. Akan tailor made lah. Jadi gimana kita ngaturnya. Nah, kita memang harus ngobrol banget sih sama pasiennya. Celah waktunya ada di mana gitu. Apakah di weekend aja? Ya udah kita maksimalin di weekend. Atau mungkin ada hari-hari di weekdays yang dia bisa selipin before works misalkan, atau after works gitu. Jadi memang selalu saya bilang kita tuh harus make time lah. We have to make time, not excuses. Jadi kita jangan cari-cari alasan. Setiap orang pasti punya keunggulannya ya kan, positifnya pasti ada juga yang negatifnya kan, kurangnya ya ini nggak ada yang waktunya banyak, ada yang waktunya sedikit, tinggal kita sesuaikan gitu. Kalau kita prioritiin, kita tahu ini bermanfaat, pasti kita bisa make time. Gitu. Jadi kalau dari WHO ya, WHO tuh 150 menit per minggu. 150 menit per week gitu. Jadi ya sebenarnya nggak banyak ya, paling sehari 20 menitan. Ya kalau kita ngomong bicara tiap hari ya paling 20 menit. 20 menitan kan. Nah, kalau 5 hari ya 30 menit, tinggal dibagi. Kalau Sabtu langsung 3 jam. Itu gimana? Kan Bisa aja. Ya kalau memang misalkan kesempatannya cuma begitu, seminggu cuma sekali, bisa aja. Boleh aja sebenarnya. Bisa aja, boleh aja. Cuman ya akan lebih baik kalau bisa dibagi. Gitu. Cuma karena kan kita butuh waktu untuk recovery juga kan gitu. Ya balik lagi ke nanti pasti akan hubungannya sama intensitas juga. Kalau kita lakukannya 3 jam gitu ya, pasti intensitasnya kita atur kan. Nggak mungkin kita bisa kasih yang berat. Nah, nanti dari sisi progressionnya ya harus kita evaluasi juga. Mungkin akan lebih challenging gitu. Tadi ada lihat di konten ya Dr. Markus ya. Boleh nggak sih tiap hari itu nge-gym ya? Iya. Boleh nggak tiap hari nge-gym? Terus tergantung dari recovery-nya berarti Iya. Nah kita tahu dari mana patokan kita nih udah fully recovered nih dari mana sebenarnya? Bicara dari sisi kardio kah atau dari strength training? Dari strength training. Misalnya dari strength training kita biasanya lagi latihan otot lah. Iya. Otot. Strength training ya. Ya, strength training sakit kan ada sakit. Nah itu kita tahu dari mana kita udah fully recover. Karena kadang ada sakit tuh sampai seminggu gitu. Main bicep nih, bicep curl. Sakitnya kok 5 hari, masa gue gak latih terus nih cuma 5 hari gitu. Iya. Biasanya kalau ngomong sakit gitu ya, ini harus dibedain. Ini DOMS doang atau ini cedera ya. Harus dibedain gitu karena nyerinya pasti akan beda. Ada yang tumpul, ada yang nyerinya tajam, ada yang langsung pada saat kejadian kalau cedera kan kejadiannya langsung tuh nyerinya pada saat itu juga. Kalau DOMS kan nyerinya
nantinya setelah latihan mungkin beberapa saat baru mulai nyeri, terus nyerinya lebih tumpul kayak gitu. Kita harus bedain dulu lah intinya. Ini DOMS atau cedera. Kalau cedera kan penanganannya lain. Yeah. Kalau DOMS itu kan pasti ada kesempatan untuk terjadi lah untuk orang-orang yang misalkan baru ya. Biasanya pada orang-orang yang baru melakukan strength training karena ototnya nggak pernah dilatih itu, ya istilah awamnya kaget lah dia, jadi nyeri lah gitu. Atau orang-orang yang melakukan progression, cuman progressionnya lumayan signifikan dilakukannya. Biasanya juga akan terasa. Atau gerakan baru, jadi dia melakukan variasi-variasi gerakan baru. Jadi ototnya kan juga kayak, oh ini baru nih gerakan kayak gini. Walaupun target ototnya sama, itu bisa menyebabkan DOMS tadi gitu. Nah DOMS itu bisa iya bisa enggak jadi indikator. Cuman utamanya sebenarnya kalau secara teori, kalau kita bicara muscle, itu tuh dia punya waktu kurang lebih 24-48 jam untuk recover. Secara teori. Untuk dia balik ke kondisi normalnya itu kurang lebih 24 sampai 48 jam per muscle group ya. Jadi misalkan kita latih otot dada gitu, pectoralis. Hari ini ya mungkin akan lebih baik kalau kita jedain 2 hari lagi baru latih otot dada. Gitu. 48 jam berarti ya. Ya 24 paling cepat sampai 48 jam. Dari situ dari teori itu bisa jadi patokan juga. Gitu. Makanya kita akan bagi lagi. Kalau di strength training kan ada ngomongnya splitnya ya. Kita mau bagi splitnya gimana nih, hari ini latihan apa, misalkan besok latihan apa gitu kan, berikutnya rest dulu kah gitu atau gimana. Jadi pembagiannya tuh harus dibagi juga berdasarkan tadi tuh pasiennya kemampuannya gimana, frekuensi dia bisa berapa kali sih seminggu latihan, setiap kali latihan dia bisa berapa menit sih gitu. Nah itu kan semua harus kita atur. Yang tadi personalis tadi ya. Satu itu, kedua dari diri kita sendiri sebenarnya juga bisa merasakan. Biasanya pasien-pasien klien yang melakukan strength training dan dia sebenarnya under recover kita bilangnya ya, recovery-nya kurang, itu pasti secara mood akan berubah. Jadi biasanya tanda-tanda awal tuh kliennya akan ngerasa kok gue kayaknya berat ya hari ini mau nge-gym gitu misalkan. Duh kayaknya kok gue gak ada motivasi ya, kayaknya aduh capek ya gitu. Nah itu tanda-tanda awal juga. Gitu. Jadi itu juga harus dievaluasi. Kalau mulai ada tanda itu ya kita evaluasi nih ke belakangnya. Apakah frekuensi kita terlalu dekat kah? Atau intensitinya yang terlalu tinggi kah? Gitu. Nah itu harus dievaluasi. Satu itu dari sisi trainingnya. Tapi yang lebih pentingnya lagi ya kita harus evaluasi dua lainnya nih. Yang satu adalah nutrisi, yang kedua rest. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara recovery itu sangat terkait sama gimana intake nutrisinya, gimana restnya gitu. Jadi itu yang paling penting sih. Paling penting berarti ada let's say tadi 4 poin berarti ya. Latihan, nutrisi, sama rest. 3. Berarti 3 poin nih. Coba 2 ini yang paling penting nih, rest ya, sama kalau kita bicara recovery, paling penting nutrisi sama restnya gimana. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita badan ototnya masih nyeri lah, bukan cedera ya, yang DOMS karena gitu ya. Cuman secara misalkan udah 2 hari nih, 2 hari lalu, udah lewat 48 jam, mau dilatih boleh nggak? Boleh. Tapi masih sakit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu biasa sakit karena apa? Kalau otot kan takutnya, otot kan orang bilangnya rusak ya. Ya secara mikroskopik mungkin ada salah satunya penyebabnya itu. Cuman ya teori DOMS ini itu banyak banget sih teorinya. Jadi nggak bisa kita sebut kayak udah pasti karena ini, enggak juga. Cuman salah satunya bisa aja karena terjadi tadi secara mikroskopiknya ada terjadi robekan karena kita pakai, bisa aja. Tapi ada juga yang ngomong karena penumpukan asam laktat, bisa aja. Nggak ada yang bisa membuktikan gitu. Jadi banyak teori, cuman ya nggak bisa membuktikan. Banyak faktor lah ya. Banyak faktor. Yang penting tetap di nutrisi sama recovery. Ya selama kita yakin nutrisi dan restnya gitu kan, dan waktu istirahatnya udah lewat dari 48 jam, mau dilatih lagi boleh, nggak ada masalah. Asal bukan cedera ya. No pain no gain ya. Jadi kalau masih ada pain berarti bisa gain. No pain no gain tuh itu tuh. Orang-orang yang bodybuilder dulu. Ya bodybuilder no pain no gain. Tapi Karena kan hati-hati sakit terus soalnya ya. Terus nah olahraga kan sekarang banyak yang jadi tren nih. Ya. Gimana caranya kita biar tetap keep olahraga kita yang kita lakuin ini bisa jangka panjang nih kita lakuinnya, nggak cuma sesuai tren doang.
Jadi biasanya orang kalau melakukan olahraga itu pasti dia harus di awalnya tuh pasti harus ada motivasinya kan. Apa sih yang dia kejar gitu, goalsnya apa gitu. Nah cuman memang selalu saya percaya motivasi atau goals ini tuh biasanya sifatnya nggak long term, biasanya short tuh. Dia pasti akan ada up and down-nya lah. Ada bosannya. Gitu. Iya kadang-kadang nggak, kadang-kadang termotivasi, kadang-kadang enggak gitu-gitu kan. Yang selalu saya ingetin tuh kita pengen aim-nya tuh long term kan. Jadi kita harus bangun habit sebenarnya. Kita bangun habit, kita bangun lifestyle lah gitu. Jadi saya selalu percaya kalau melakukan olahraga ini ya di awal ya kalau nggak ada motivasi ya udah paksa aja jalanin gitu. Apa pilih olahraga yang paling nyaman lah buat kita lakuin gitu. Kan ada dua nih olahraga, dua-duanya kan harus dilakukan. Kalau strength training ya udah memang pilihannya mungkin ya udah nggak banyak atau ya bisa aja sih mungkin ada CrossFit, ada ya kan calisthenics misalkan nggak harus general fitness doang gitu kan. Nah itu mungkin juga bisa jadi pilihan untuk dari sisi strength training gitu. Yang mana yang lebih kita nyaman. Nah dari cardio juga ya kita pilih yang mana yang lebih nyaman. Misalkan sepak bola kah gitu, pedal kah, itu semua kardio kan, atau cuman sekedar jalan cepat gitu, itu juga kardio dan sangat bisa dilakukan, ya kan. Jadi pilih yang paling nyaman dan sekiranya bisa panjang, ya udah lakuin aja, lakuin sampai bisa kebentuk kebiasaan, habit, bisa jadi lifestyle gitu. M-nya sih gitulah, M-nya long term. M-nya long term kalau bisa yang enjoy. Sama dua-duanya dilakuin yang ada ya. Utamanya ya dipilih yang paling nyaman di antara yang ada lah. Gitu. Karena kadang-kadang ada juga orang yang sebenarnya semuanya nggak nyaman, cuman dia pilih yang ternyaman di antara yang tidak nyaman aja kan gitu. Karena dia tahu ini penting nih gitu. Nah kalau kita ngomong latihan kan olahraga ada dua ya, berarti ada yang strength, ada yang cardio. Iya. Dulu banyak banget. Nggak tahu dulu pas nonton pas masih muda di YouTube tuh kayak bodybuilder apaan tuh cardio gitu, misalnya gue strength aja gitu, atau bahkan dia di strength training pun misalnya angkat beban kan ada latihan napasnya ya dok ya. Nah ini kayak gini tuh bagus nggak atau enggak, ini penyimpangan nih, nggak boleh nih ngomong kayak gini nih, maksudnya cardio itu kan tetap penting sebenarnya. Iya, kalau saya selalu berpegang dua-duanya penting. Ya kita harus balance aja, jangan ada yang terlalu gitu. Dua-duanya harus dilakukan karena keduanya juga sebenarnya kan saling mensupport. Gitu, dengan kita punya kardiovaskular yang baik, kita bisa lebih perform di strength training. Dengan kita perform di strength training, kita bisa perform juga di cardio. As in misalkan sports. Gitu yang tadi saya bicara gitu. Kalau kita secara muscle udah oke, udah bagus, udah mumpuni gitu. Ya kita mau melakukan sports apapun, kita bisa lebih perform gitu. Jadi dua-duanya tuh ya saling terikat sih. Nggak bisa dipilih salah satu lah. Jadi harus dua-duanya lakuin. Tapi apakah kalau kita angkat beban atau kita strength training, kardio juga kena nggak? Maksudnya apakah dampak juga nggak kardio akan lebih baik juga atau emang harus latihan kardio? In a way ya pasti akan ada efek gitu ya. Cuman ya secara progressionnya pasti akan jauh lebih baik kalau kita lakukan kardio. Itself gitu. Let's say kayak satu barang fungsional sama satu barang yang fungsinya itu aja, ya bagusan pasti barang yang fungsinya itu aja gitu kan. Kalau kita mau carinya optimal ya tetap kita lakukan kardio. Gitu. Karena ya pasti dengan strength training kita nggak melatih dari sisi kardiovaskularnya, dari sisi jantung dan parunya ya kita pasti nggak ngelatihnya dengan optimal. Berarti harus dulu dilakuin. Lalu kalau misalnya emang untuk kayak badan sakit segala macam, recovery-nya juga kita perlu ya untuk di rest dan juga nutrisinya segala macam. Ya itu penting banget sih. Nutrisi ini berarti dari makanan berarti ya dok ya? Iya. Bisa dari real food, makanan yang paling utama, atau ya kita bisa dengan suplementasi gitu untuk orang-orang yang membutuhkan lah gitu. Karena nggak semua butuh kan, banyak orang-orang yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya dari real food. Maksudnya anggapan gini, kita kalau makan di luar kebanyakan susah lah dapat protein banyak segala macam, ya kita support di suplemen.
Bisa. Atau enggak vitamin-vitamin juga ya. Bisa. Biasanya pada opsi orang-orang yang sibuk lah ya. Ya. Ya kan, maksudnya mungkin dia makan cuman bisa, I don't know, sekali, 2 kali gitu ya. Dia butuh asupan misalkan dari suplemen tambahan ya boleh aja. Ya, yang cepat lah ya berarti. Ya, tinggal minum gitu-gitu misalkan ya. Itu ya jadi solusi untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kan berarti Dokter Markus ada certified DPT-nya segala macam. Ada aktif nggak untuk ngajarnya ke klien gitu? Ada 1-2, cuman ya masih orang-orang yang terdekat lah. Terdekat aja ya. Kayak orang tua teman gitu-gitu. Berarti lebih fokus ke ini kan dokter punya Lebih klinik fokus ya? ke edukasi, lebih fokus ke klinik, klinik, gitu. Jadi pasien-pasien klinik biasanya saya banyak edukasi terkait nutrisi sama fitness. Berarti kalau ke klinik kita bisa konsultasi juga berarti Bisa cek body composition, bisa konsultasi, bisa banget. Kliniknya Prostasia, Ya, itu ya. di mana? Prostasia. Jadi Prostasia ini ada 3. Saya banyak di Gading Serpong, ada juga cabang yang di Karawaci, ada yang di Sukabumi. Oh, Sukabumi juga ada. Ya, Jauh ya jadinya. jauh Timnya itu ya timnya kebetulan jauh. ada tim teman juga gitu yang bisa handle di sana. ya. Jadi kita buka di sana. Oke. Gitu. Nah, kalau mau konsul atau mau nyari Dokter Markus nih di mana? Biasanya? Bisa di Prostasia, saya Prostasia. banyak di Prostasia atau bisa ke IG saya. Ya. Kalau Prostasia IG saya Marcus Wirakusuma. Markus. Oke. Ya. Markus tapi kan panggilnya ya. Ya. Jangan Marcus ya. Markus ya. Itu sana pakai C. Pakai C tapi ya. Markus juga. Oke. Thank you Dokter Markus udah main ke sini, sangat-sangat insightful. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga topik ini bisa berguna lah buat orang ya. Iya, moga-moga bisa berguna nih buat yang dengar. Thank you dokter. Oke, thank you ya.